Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi ngalimpo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan ya, sampai pada saat yang berbahagia ini kita dapat mengikuti pembelajaran daring. Oke anak-anakku, hari ini Ibu akan melanjutkan materi. Kemarin kita sudah memasuki bab yang kedua ya, tentang wewarahan. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang lambang daerah Provinsi Lampung. Nah, tentu di antara kalian masih ada yang bingung, apa sih lambang daerah Provinsi Lampung? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu lambang daerah Provinsi Lampung. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lambang daerah Provinsi Lampung, kita membahas tentang lambang daerah. Apa sih itu lambang daerah? Baiklah. Apa itu lambang daerah? Lambang daerah itu merupakan simbol kebesaran. Bisa juga disebut dengan simbol kultural. Bagi setiap daerah pasti memiliki lambang yang mempunyai ciri khas ya, apa yang dimiliki daerah tersebut. Nah, itu yang disebut dengan lambang daerah. Baiklah anak-anakku. Selanjutnya ya. Di sini terdapat isi lambang. Apa saja di antaranya? Kita mulai yang pertama ya. Isi lambang terdiri dari yang pertama ada pita jama tulisan. Di sini pita itu kita lihat lagi anak ya. Di sini ada simbol tadi lambang. Dilihat ada pita. Di sini terdapat pita ya. Kembali lagi. Ada tulisan Sang Bumi Ruwajurai Lom Semboyan Provinsi Lampung. Berdasarkan dari yang pertama ada pemahaman filosofi. Kata sang merupakan kosakata asli bahasa Lampung. Kemudian kata sang ngedok pemahaman pemisahan terhadap masyarakat Lampung antara penduduk asli jelma penduduk Sai Katong. Nah, di sini kata sang juga ada pemahaman pemisahan terhadap masyarakat Lampung antara penduduk asli dengan penduduk yang datang. Selanjutnya pada kata Sai ngemik reti satu. Pemilihan kata Sai ngandung makna gabungan kemajemukan masyarakat lomsai kesatuan daerah. Nah, di sini kata saya juga mengambil arti satu ya. Jadi di sini mengandung makna gabungan kemajemukan masyarakat dalam satu kesatuan daerah ya. Kenapa disebut dengan Sang Bumi Ruwajurai? Selanjutnya yang kedua aksara Lampung. Nah, jadi Ibu kembalikan lagi ya ke lambang tadi. Di sini terdapat aksara Lampung. Nah, ya ada bacaannya. Selanjutnya aksara Lampung yang berbunyi kata Lampung. Nah, tentu di antara kalian sudah pernah ya sering sekali kita mempelajari aksara Lampung dalam pembelajaran bahasa Lampung. Selanjutnya ada setangkai lado jama buah nih. Setangkai buah lagi ngelilingi gong, saya ngelindungi lado jama payan. Jadi di sini ada setangkai lada beserta buahnya ya. Kita kembalikan lagi anak ya. Di sini ada setangkai buah lada, ini yang disebut dengan buah lada beserta buahnya. Setangkai buah lada itu mengelilingi gong. Nah, mengelilingi gong yang melindungi
ladu jama payan ya nak ya, ladu jama payan. Selanjutnya ada sigo. Sigo itu merupakan siger. Sigo tepi di lambung gong di bah payung. Siger itu terletak di ini nak ya, yang disebut dengan sigo atau siger. Selanjutnya tepi di lambung ditempatkan di atas gong di bawah payung. Kemudian nomor 5, payung jama gagang temegi. Jadi di sini tadi terdapat payung nak ya, payung beserta gagang temegi. Apa itu gagang temegi? Payung beserta gagang pegangan nak ya. Sudah, kita masuk ke reti lambang ialah. Nah, di sini ada arti dari lambang daerah Lampung. Karena setiap lambang daerah itu memiliki arti masing-masing, nah ya. Baiklah. Reti lambang Lampung ialah yang pertama ada bentuk perisai bebutetuku 5. Jadi di sini bentuk perisai bersudut 5 ya, perisai bersudut 5 nak ya, bersudut. Sudah dilihat tadi ya, bersudut 5. Selanjutnya di sini bentuk perisai itu bersudut 5 berisikan tentang perisai alat pertahanan rakyat. Jadi perisai itu merupakan alat pertahanan rakyat Provinsi Lampung. Selanjutnya tetuku 5 falsafah negara Pancasila. Jadi sudut 5 itu kenapa disebut dengan bersudut 5? Merupakan falsafah negara Pancasila. Selanjutnya yang kedua ya, keli dasa perisai. Apa itu keli dasa perisai? Di sini merupakan warna dasar perisai ya. Warna dasar lambang kita tadi ya nak ya. Warna dasar lambang kita. Ini warna dasarnya ya nak ya. Warna dasar, karena kita membahas lambang Provinsi Lampung, di situ ada warna hijau tuha di lambe kiri Lampung ngedok daerah Ganggal Sai Subo. Hijau tua nak ya, warna hijau tua di atas bagian kiri Lampung terdapat daerah dataran tinggi. Ini dataran tinggi yang subur. Warna coklat tuha. Jadi warna coklat tuha. Kenapa ibu sebut di sini coklat tuha? Di sana tadi tidak ada coklat. Begini nak ya. Lambang Provinsi Lampung itu banyak sekali nak ya. Di sini ibu menjelaskan lambang Provinsi Lampung karena setiap kabupaten itu memiliki warna dasar yang berbeda-beda. Nah, di sini disebutkan coklat tuha ya, di tengah, bagian tengah nak ya. Bagian tengah Lampung ngedok rebah Sai Subo. Nah, jadi warna coklat tua itu berada di tengah ya. Berada di tengah, kemudian merupakan dataran rendah. Jadi warna coklat tua itu menandakan dataran rendah yang subur. Selanjutnya biru tua di lambe kanan, di antara bagian kanan ya. Lampung ngedok batang ngari jamu lawu sai kaya hasil nih. Jadi Lampung itu memiliki batang hari ya, sungai mengalir dengan laut yang kaya hasilnya ya. Kemudian warna kuning emas berada di pinggir keliling ya, berkeliling. Kemudian
itu menandakan kebalakan cita-cita rakyat Lampung, kebesaran cita-cita rakyat Lampung. Baiklah, selanjutnya ya, kita masuk ke bagian aksara Lampung. Ini bagian yang ketiga. Apa sih itu aksara Lampung? Nah, tulisan yang digunakan dalam mempelajari bahasa Lampung. Di situ ada apa saja isinya? Ada keli aksara handa. Jadi di sini warna aksara Lampung itu berwarna putih, ya nak ya. Selanjutnya, bunyi aksara Lampung, nandokon Lampung, kenal baca tulisan aksara. Jadi di sana tadi terdapat aksara Lampung yang menandakan bahwa orang Lampung itu mengenal baca tulis aksara Lampung. Selanjutnya ya, kita masuk ke bagian yang keempat. Di situ ada lada ge pari. Nah, lada ge pari apa itu? Buah lada dan padi ya. Nah, isinya apa saja? Lada di sebelah kanan. Tadi sudah kita lihat nah ya, lambang di atas menunjukkan bahwa lada itu berada di sebelah kanan yang memiliki daun lada 17 atau 17. Kemudian buah lada yang menunjukkan 8 atau 8. Kemudian biji buah biji lada terdapat 64 atau 60 pak. Selanjutnya pari. Pari itu merupakan padi nak ya. Padi terletak di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Terdapat di sebelah kiri yang memiliki buah padi 45. Jadi 45. Selanjutnya gong. Lado gi payan. Nah, apa saja isinya nak ya? Ada gong. Gong tadi sudah kita lihat ya, berwarna kuning tua ya. Berada kuning tua ya, berwarna kuning tua yang melambangkan Lampung wat seni budaya. Jadi di sini gong itu melambangkan Lampung memiliki seni budaya yang tinggi. Nah, gong juga berfungsi untuk menandakan suatu hasil karya yang besar. Nah ya, pada saat dimulai itu gong akan berbunyi menandakan bahwa hasil karya itu akan dimulai ya. Kemudian ada lado. Tadi sudah kita lihat ya, lado berwarna handa. Lado itu berwarna putih. Berwarna putih ngelambangkan alat tani sebaguna. Jadi di sini laduk itu merupakan alat pertanian yang serbaguna ya anak ya, dipakai oleh masyarakat Lampung. Selanjutnya ada payan berwarna handa. Apa itu payan? Payan itu merupakan alat senjata ya, kebanggaan orang Lampung. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang yang keenam ya, sigo. Nah, untuk kalian sudah tidak asing lagi ya, sigo. Apa itu sigo? Sigo itu merupakan mahkota adat masyarakat Lampung ya, yang sering dipakai pada saat upacara adat, upacara pernikahan ya. Apa saja isi dari sigo itu? Di sini ada ya. Yang pertama ada warna sigo kuning emas. Jadi warna sigar itu berwarna kuning emas ya nak ya. Sering kalian lihat ya pada saat upacara pernikahan masyarakat Lampung pasti menggunakan sigar ya. Kemudian ketis sigo, mahkota adat Lampung. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa sigar itu memiliki arti nah ya. Sigar itu merupakan mahkota adat Lampung. Nah, kemudian kandungan bentuk. Jadi di sini kandungan bentuk di dalam sigar itu ada berapa saja? Sini Ibu jelaskan ya. Jadi di sini sigar itu lekuk gerigi 9 atau siwa nelambangkon batang ari. Jadi di sini
lekuk, gerigi, sembilan atau siwa dari Siger itu melambangkan batang hari ya, sungai yang mengalir. Tentu kalian akan melihat ya bentuk gerigi ya, bagian atas Siger nak ya, melambangkan batang hari. Selanjutnya kembang melur di lom bidang sigo, lamone kembang 4, maksudnya 4 paksi skala berak bukit pesagi. Nah di sini kembang melur ini merupakan kembang melati, bunga melati nak ya. Kalian akan melihat di bagian atas ya, dalam bidang Siger ya, terdapat bunga melati, terdapat kembang 4. Maksud dari 4 kembang itu atau bunga itu, terdapat 4 paksi skala berak di bukit pesagi. Selanjutnya kembang skala di tengah bidang sigo, bulung skala 4, kelopak kembang skala pengertiannya ja 4 filsafat fiil pesenggiri jelma Lampung. Nah jadi di sini bunga skala itu di bagian bidang Siger, bagian tengah nak ya. Kemudian terdapat daun skala yang menandakan 4 skala tadi, terdapat 4 daun. Kemudian kelopak bunga itu menunjukkan 4 juga, yang pengertiannya mengambil dari 4 filsafat fiil pesenggiri jelma Lampung, orang Lampung. Nah, karena di sini terdapat 4 falsafat nak ya. Nah, yang harus kalian ketahui 4 falsafat diantaranya sakai sembayan ya, nengah nyampur ya nak ya, itu terdapat pada 4 falsafat fiil pesenggiri ya. Selanjutnya, baiklah kita memasuki bagian yang ketujuh ya, itu ada penjelasan tentang payung. Nah sudah kita lihat tadi di lambang terdapat payung nah ya. Nah apa saja isi dari payung tersebut nah ya. Baiklah, di situ ada warna payung kuning ngurah. Nah jadi tadi sudah kita lihat bahwa warna payung itu berwarna kuning muda. Nah kemudian ada bagian payung. Apa saja bagian payung itu? Di sini sudah ada jari-jari berjumlah 17. Nah, jadi di bagian payung itu memiliki jari-jari yang berjumlah 17. Ya, ada 17 ya. Kemudian di sini ada goas. Goas itu merupakan bagian tepi payung ya. Bagian tepi payung terdapat 8 ya, berjumlah 8. Selanjutnya ada batas ruas. Nah batas ruas itu merupakan batas dari ruas ya, batas dari ruas payung berjumlah 19. Kemudian ada rumbai. Rumbai dari payung itu berjumlah 45 ya, berjumlah 45. Nah, di situ juga terdapat arti payung. Nah, di sini dijelaskan arti payung itu apa sih? Nah, di sini terdapat jari-jari jumlah 17. Nah, bahwa jumlah keseluruhan payung itu menandakan bahwa bangsa Indonesia itu mengalami penjajahan, kemudian merupakan hari kemerdekaan ya. Nah, dijelaskan bahwa baik ini. Nah, kemudian di situ merupakan hari kemerdekaan yang berdasarkan tanggal 17 bulan 8 1945, itu merupakan reti payung. Nah, selanjutnya nak ya, yang terakhir di sini ada ukuran ya. Ukuran dari lambang tersebut. Yang ke-8 ya. Nah, berak nijang haguk bah jama 2 bu banding di bah besudut siku. Nah,
penggunaan lambang daerah Provinsi Lampung serta larangan jama ancaman pemakai jama penyalahgunaan lambang diatur jama Perda Provinsi Lampung. Nah, jadi di sini ukuran lambang di atas, ukuran lambang tersebut diatur dalam Perda Provinsi ya, Peraturan Daerah Lampung. Nah, yang bernomorkan 01 dan 2 garis miring Perda garis miring 1 garis miring DPRD garis miring 1971 sampai 1972. Jadi di sini bahwa jika kalian menyalahgunakan lambang daerah Provinsi Lampung yang di atas tadi, kalian akan mendapatkan ancaman ya yang diatur dalam peraturan daerah. Nah, sudah ya, ini yang terakhir. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa lambang daerah Provinsi Lampung itu memiliki makna ya dan arti tersendiri. Nah, selanjutnya siapa sih? Kalian pasti bingung siapa yang pertama kali membuat lambang daerah Provinsi Lampung. Nah, Ibu jelaskan juga ya bahwa lambang daerah Lampung itu merupakan hasil karya dari Bapak Muhammad Dhani Ansori ya, yang mengikuti sayembara. Kemudian beliau yang terpilih hasil karyanya pada tahun 1969. Makanya terbentuklah lambang daerah Provinsi Lampung ya. Jadi itu ya, jadi beliau yang terpilih ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini lambang daerah Lampung itu merupakan lambang ya yang menandakan bahwa Provinsi Lampung itu memiliki banyak sekali potensi ya, kekayaan alam yang luar biasa ya. Nah, jadi di sana terdapat dua jurai. Nah, dua jurai itu disebut bahwa di sini ada penduduk asli dan penduduk pendatang. Jadi mereka bekerja sama untuk mewujudkan negara yang baik ya, negara yang baik. Nah, oke. Sudah paham semuanya? Baiklah, selesai sudah materi kita hari ini ya. Di sini selanjutnya Ibu ada soal ya. Soal tentang materi lambang Provinsi Lampung ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya, 5 ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat. Nah, silakan dikerjakan di buku latihan maupun di kertas 1 lembar. Kalau sudah selesai jangan lupa japri Ibu ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Sekian untuk pelajaran hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.